Selamat malam sahabat GPB yang Tuhan kasihi. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPB bersama saya Pendeta George Ronald Moya, Pendeta Pelayanan Umum GPB. Setelah seharian kita beraktivitas, maka sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mendahulunya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan bagi hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan menistirahatkan tubuh kami di malam ini. Namun sebelumnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami oleh Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami dengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan kita di malam ini terambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10 yang berkata, melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari beliku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, cenderung kehidupan kita itu terbentuk dalam kelompok tertentu. Dan biasanya saat kita membangun kelompok, itu kita selalu melihat pada persamaan yang terjadi. Misalnya, saya mau bergaul dengan si A karena dia memiliki hobi yang sama dengan saya. Saya tidak mau bergaul dengan si B karena dia tidak sefrekuensi dengan saya. Atau saya tidak ingin bergaul dengan si C karena status sosial kita berbeda. Kehidupan manusia atau kehidupan bahkan sampai kekinian itu masih saja sangat kental dengan diskriminasi dan masih sangat kental dengan tendensi. Orang merasa tidak suka bergaul dengan orang lain kalau orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan itu terjadi sampai pada saat ini. Sahabat GPB yang Tuhan kasih, apakah itu terjadi juga dalam kehidupan orang percaya? Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 19 ini, kita menemukan situ ada beberapa tokoh. Pertama kita tahu tokoh Sakeus yang dikenal sebagai seorang pemungut cukai, yang kemudian sebagai seorang pemungut cukai atau penagih pajak, dia mendapatkan stigma sebagai kelompok orang berdosa. Dan orang-orang seperti ini selain mendapat stigma sebagai orang berdosa, suka dijauhi dan kemudian dicibir dan juga mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Tokoh yang berikutnya adalah orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Kalau kita kelompokkan lagi, ada yang mengikut Yesus hanya karena ingin mengenal Yesus, ada yang mengikut Yesus karena ingin tahu apa yang Yesus buat dan kemudian mau menjadi pengikut Yesus. Ada yang mengikut Yesus tapi bertujuan untuk menjebak Yesus dan kalau boleh menangkap Yesus. Dan itulah yang kita kenal dengan ahli Taurat dan orang Farisi pada masa Alkitab. Nah, orang-orang ini bersungguh-sungguh ketika melihat Tuhan Yesus datang, menyapa dan datang singgah tinggal di rumah Sakeus. Ya tentunya Tuhan Yesus merupakan tokoh berikutnya yang ada dalam bacaan ini. Mereka seperti tidak menyangka Tuhan Yesus mau hidup, mau tinggal
mau datang ke rumah seorang yang dianggap berdosa. Mereka berpikir orang yang suci, karena pada masa itu Tuhan Yesus dilihat sebagai seorang guru, pengajar, bahkan ada yang meyakini sebagai seorang nabi yang tergolong atau dikategorikan sebagai orang suci, orang kudus, kok mau bergaul dan datang di rumah orang berdosa seperti Sakeus. Nah, pengelompokan ini juga terjadi pada masa itu. Dan kemudian Tuhan Yesus ada bersama dengan situasi yang demikian. Namun ketika mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa, dan kemudian Sakeus justru yang menerima Tuhan Yesus. Dia merasa ini sebuah hal yang sangat membahagiakan dalam hidupnya, karena ketika dia hidup dengan keadaan terdiskriminasi, stigma sebagai orang berdosa, namun ada seorang tokoh yang pada masa itu disenangi banyak orang, tokoh yang pada masa itu sangat luar biasa dalam setiap karya kehidupan dan pelayanan, mau datang dan menjumpai dia, makan di rumah Sakeus, makan tinggal di rumah Sakeus. Dan karena itu, di saat orang banyak itu bersungut-sungut, Sakeus justru berkata, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Apa yang menarik sini Bapak Ibu Saudara, sahabat GPB? Saat Tuhan merangkul seorang yang dianggap berdosa, saat Tuhan menghilangkan sikap diskriminasi terhadap orang lain, terhadap situasi yang dialami oleh Sakeus, yang terjadi adalah dalam kehadiran Yesus, pertobatan dalam diri Sakeus terjadi. Sakeus berkata bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan kalau dia memeras orang, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Sakeus punya kesadaran sendiri, dan dalam kesadaran itu lewat perjumpaan dengan Yesus dia mengalami perubahan. Dia mengalami pertobatan. Dan karena itu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus yang merangkul Sakeus sekaligus memberi pengajaran penting bahwa dalam kehidupan, di tengah sebuah persekutuan, dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, tidak boleh ada diskriminasi. Karena diskriminasi sangat berpotensi untuk membuat orang lain menganggap dirinya, ada yang menganggap dirinya lebih benar, lebih hebat, lebih suci, lalu kemudian ada yang dianggap lebih rendah, lebih lemah, pendosa. Itu imbas dari praktek diskriminasi. Tapi ketika pengajaran Tuhan Yesus berikan, Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang disapa oleh kehadiran Tuhan Yesus, maka dia akan menghilangkan sikap-sikap diskriminasi terhadap sesamanya, dan dia mau membuka diri untuk merangkul sesamanya, bahkan yang dianggap berdosa sekali, bahkan mungkin yang tidak sama status sosial dengannya sekali. Dalam sikap yang mau merangkul itu, maka kasih Kristus akan terjelma, akan terjadi sebuah pertobatan, pendamaian, pengampunan. Dan kemudian setiap orang yang menerima kehadiran Yesus tidak akan ada persungutan, melainkan yang ada adalah relasi persaudaraan. Sahabat GPB yang Tuhan kasih, ini sangat relevan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, di tengah masyarakat, apalagi dalam kehidupan persekutuan bergereja. Memang benar, cenderung kita membangun kelompok. Saat kita merasa cocok dengan si A, kita akan bergaul hanya dengan dia. Lalu kita tidak mau bergaul dengan si B karena kita menganggap tidak ada kecocokan. Hal-hal yang manusiawi ini sangat terjadi dan rentan ada dalam kehidupan di tengah persekutuan.
baik persekutuan di luar kehidupan bergereja maupun di dalam gereja itu sendiri. Bagaimana cara mencegahnya? Karena memang kecenderungan membentuk kelompok itu adalah salah satu sifat manusia sosial seperti kita. Kalau begitu, apa yang penting harus kita wujudkan dalam kehidupan kita? Di tengah diskriminasi, pengelompokan yang selalu terjadi dalam sebuah persekutuan, baik di tengah masyarakat, kan termasuk dalam kehidupan gereja. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami arti penting kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita harus memahami arti penting kehadiran Yesus dalam kehidupan persekutuan kita. Kalau itu yang kita pahami, maka kita tidak akan melihat orang lain sebagai orang yang selalu kita anggap bersalah, pendosa, dan hanya kita yang benar, dan sepertinya kita lah yang paling suci. Sehingga tidak ada pengampunan, pendamaian, dan ini efek imbas dari sikap yang diskriminasi. Sikap yang mewujudkan diskriminasi itu akan membuat kesenjangan, membuat kita tidak mau bersatu dengan orang lain yang seakan-akan oleh mata banyak orang dia orang jahat, dia orang yang berbuat kebebalan. Lalu kita mau menutup diri dan tidak mau meneruskan kasih Kristus kepadanya. Ingat bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan itu. Itu Tuhan yang mengatakan. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka saat kita hadir di tengah kehidupan, baik dalam masyarakat, apalagi dalam kehidupan gereja, jangan ada tindakan-tindakan diskriminasi terhadap sesama kita. Apakah orang menganggap dia dan memandang dia dengan sebelah mata? Apakah ada orang yang menganggap dia pendosa? Apakah kemudian dia dianggap punya status sosial yang rendah? Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya, pengikutnya menunjukkan pola hidup yang demikian terhadap sesama. Tapi yang penting adalah bahwa saat kita meyakini hidup kita, kita percaya Kristus hadir di hati kita. Kristus datang dan berkarya melalui setiap karya hidup kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga, juga dalam karya pelayanan kita. Maka kita hancurkan tembok-tembok diskriminasi. Tembok diskriminasi itu apa? Sahabat itu, tembok egoisme, kesombongan kita, tinggi hati kita, keangkuhan kita, merasa diri paling hebat, paling cerdas, berintelektual, paling rohaniawan atau rohaniawati, lalu orang lain itu tidak ada apa-apa. Itu yang harus kita hancurkan. Itu yang harus kita hilangkan. Tapi yang harus kita kedepankan, yang harus kita nyatakan adalah relasi yang baik untuk menerima setiap orang dalam kelebihan dan kekurangan, untuk menyapa setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan kita. Kehadiran kita juga bukan untuk diri kita saja, tapi juga bagi orang lain. Bahkan yang berbeda dengan kita. Walaupun orang seakan menganggapnya sebagai orang berdosa, orang mendiskriminasikan dia, orang menganggap dia juga orang yang selalu melakukan kejahatan, bagian kita. Kita meneruskan kasih Kristus kepadanya. Kalau Yesus kita imani, hadir dan datang dalam hidup kita, maka kita juga harus menghadirkan Yesus lewat karya dan relasi kita dengan sesama kita, termasuk dengan orang-orang yang dianggap pendosa. Justru dengan demikian, dia akan berbalik dari dosa dan dia akan hidup bersama dengan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Ingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, dia tidak hanya menjadi milik kita saja, tapi kita mau meneruskan bahkan kepada mereka yang terdiskriminasi sekalipun, termarginalkan sekalipun, untuk kita rangkul dan hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami mau hidup dalam persaudaraan, saling menerima, mengasihi, dan mendoakan, tanpa diskriminasi, tanpa tindakan dan sikap yang semena-mena terhadap sesama kami. Kami bersyukur untuk kehadiran dalam hidup kami dan kehadiran Tuhan juga dalam relasi yang kami bangun dengan sesama kami. Terima kasih Kau menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah Kau terus memberkati hidup kami, bahkan saat kami beristirahat di malam ini. Biarlah hidup kami pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan karya kami Tuhan berkati, juga berkat-Mu tercurah atas gereja GPIB. Ini doa kami, Bapa, ampunkan salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.